Sekarang telah bergabung bersama kita pemirsa Wasekjen PDIP Ahmad Basara. Saya akan menyapa Mas Bas. Betulkah ada hubungannya antara tidak jadi majunya Kang Emil untuk menjadi Cagup DKI Jakarta dengan PDIP? Iya, kalau terkait pertanyaan sikap Pak Emil yang menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada DKI, saya kira itu sepenuhnya hak prerogatif beliau ya, karena Pak Emil ini kan tidak tercatat sebagai kader ataupun anggota PDI Perjuangan, sehingga dia tidak terikat pada mekanisme, prosedur dan aturan main di dalam internal PDI Perjuangan. Saya kira itu sepenuhnya keputusan beliau. Tidakkah PDIP menginginkan adanya pemerataan kader-kader unggulan? Risma akan untuk Jawa Timur, kemudian Ganjar Pranowo Jawa Tengah, ada Ahok di Jakarta, Jawa Barat, Kang Emil? Oh, begini. Di dalam mekanisme internal PDI Perjuangan, dalam mekanisme penjaringan calon kepala daerah di seluruh Indonesia, kita sudah memiliki satu sistem yang baku, sistem yang memadukan antara mekanisme bottom up yang muncul dari bawah dan mekanisme top down. Mekanisme bottom up itu setiap Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah diberikan ruang untuk melakukan rekrutmen para calon kepala daerah. Akan tetapi proses seleksi berjenjang sampai penyaringan dan penetapan, itu mekanismenya ada di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya kira mekanisme ini yang kemarin pada Pilkada Serentak 2015 telah kami tempuh, dan alhamdulillah sistem tersebut menghasilkan kemenangan PDI Perjuangan di angka 51% dari seluruh total Pilkada Serentak di tahun 2015. Apakah Bu Mega ingin Ahok menjadi gubernur di DKI Jakarta dan Kang Emil menjadi perwakilan dari PDIP untuk di Jawa Barat? Saya kira masih terlalu prematur ya untuk sampai pada kesimpulan untuk memutuskan siapa dan di mana tempatnya. Apalagi kalau berbicara pada dua figur yang Anda sebutkan, baik Emil maupun Ahok kan tidak tercatat sebagai kader maupun anggota PDI Perjuangan. Meskipun Ahok dengan Bu Mega sudah begitu dekat begitu ya? Personally beliau dekat, tetapi kan Anda tahu sendiri sikap Pak Ahok ini kan cenderung ingin menjadi variabel bebas, variabel independen yang tidak ingin terikat dengan banyak pihak. Kita tahu beliau dulu di Golkar, kemudian diusulkan Gerindra begitu, dan sekarang kan dalam posisi yang secara de facto de jure dan de facto saya kira non partai, kecuali pada mekanisme pencalonan pilkada yang lalu bersama Pak Jokowi, PDI Perjuangan ikut sama-sama mengusung beliau. Sehingga oleh karena itu bagi kami proses yang sedang kami lakukan ini adalah proses pengamatan, monitoring, survei bahkan secara internal untuk mencermati dinamika dan aspirasi setiap masyarakat di setiap daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2017 yang akan datang, termasuk untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ini artinya langkah Emil tidak ada hubungannya dengan PDIP untuk memuluskan jalan Ahok dan juga untuk menaruh Emil untuk pilkada atau pilgub di Jawa Barat? Ya, saya kira tidak ada hubungan formil ya dengan PDI Perjuangan terkait keputusan Pak Emil tersebut ya. Kalau hubungan di belakang layar, Mas? Bisa-bisa saja, politik itu kan sangat dinamis. Politik itu kan is an art possibility, ya. Dari segala satu kemungkinan. Saya kira PDI Perjuangan sebagai partai besar, partai pemenang pileg, pemenang pilpres, tentu harus punya banyak strategi. Ada opsi A, opsi B, opsi C dan sebagainya, termasuk juga di dalam mengkombinasikan setiap pasangan calon. Karena kita menganut asas pengutamaan kader, tapi juga membuka ruang untuk kombinasi dengan kader-kader dengan calon-calon non kader PDI Perjuangan untuk dipasangkan begitu. Nanti saya akan kembali ke Kang Emil, tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, seberapa besar kans PDIP mendukung Emil untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat? Peluang itu tetap ada untuk memberikan dukungan kepada Pak Emil di Pilkada Jawa Barat, tapi lagi-lagi terlalu prematur untuk memberikan satu keputusan terhadap apakah akan mendukung atau tidak mendukung Pak Emil ya. Saya kira Pak Emil sendiri juga sebagai kandidat, tentu beliau bersama para ahli strateginya juga sudah merancang berbagai opsi. Bisa saja opsinya beliau juga bersama PDI Perjuangan. Nah, ini nanti kita akan lihat apakah chemistry-nya akan bertemu pada saat ketika keputusan penetapan pasangan calon itu harus didaftarkan di KPU masing-masing. Oke, Kang Emil, saya akan kembali ke Anda. Anda kemungkinan maju untuk Wali Kota Bandung lagi di periode kedua ataupun Pilgub Jawa Barat. Partai apa yang kira-kira Anda merasa srek begitu untuk maju bersama Anda nanti? Ya, saya kira posisi saya hari ini kan saya belum berpartai ya. Dalam artian karena belum menjadi tercatat salah satu anggota partai baik yang pengusung kemarin Gerindra atau PKS. Jadi nanti pada saatnya menjelang tentunya saya memilih platform-platform politik yang punya kesepahaman bahwa membangun itu menuju perubahan dan progres kira-kira begitu. Kalau nanti dengan PDIP sendiri cocok,
bukan tidak mungkin kita bisa berkonsolidasi selama tujuan-tujuan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakatnya sama. Saya kira benang merahnya itu saja. Saya sudah bertemu dengan Pak Hasto juga, ngobrol. Saya kira saya buka kemungkinan-kemungkinan itu. Kang Emil, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Pak Ahok yang elektabilitas dan juga popularitasnya tinggi, ditambah lagi Anda yang kemudian mundur sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, pada dasarnya saya dengan Pak Ahok bersahabat ya. Kami juga saling belajar, saya belajar e-budgeting ke Jakarta, Pak Ahok juga lagi belajar UKM tanpa perlu izin di Bandung. Nah, jangan lengah aja kalau sebagai incumbent itu, jangan terlalu percaya diri karena dalam hitungan politik begitu tidak 1 tambah 1 tidak sama dengan 2 lah, kira-kira begitu. Ini artinya masih ada kans besar untuk calon lain untuk menandingi Ahok? Oh, masih besar. Kan kalau dengan sejarah saya modal 6% menang 45%, artinya yang sekarang lemah belum tentu kalah. Baik, Kang Emil, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan kembali ke Mas Toto. Mas Toto masih bersama saya, Mas? Masih. Dengan mundurnya Emil, akankah Ahok semakin tidak tertandingi, Mas Toto? Ya, kalau hanya membaca survei-survei yang ada terakhir, tentu saja bisa dikatakan memang Ahok cenderung akan lebih mudah memenangkan pertarungan. Karena kalau kita coba baca 2 survei terakhir yang dirilis dari CSIS dan dari Populi, memang bisa dikatakan pesaing terkuat Ahok ini kan Emil di nomor 2 begitu ya. Kan ketika di head to head kan angka Emil itu sudah mencapai angka 30%. Itu luar biasa menurut saya, bahkan ketika beliau tidak menyatakan diri akan maju. Tetapi Jakarta dinamis, kita sudah pernah melihat bagaimana lembaga-lembaga survei juga terkaget-kaget dengan fenomena kekalahan Foke. Walaupun tentu saja ada yang membedakan ya. Dulu Foke tingkat kepuasan publik atau approval ratingnya itu di bawah 50% rata-rata dalam survei, sementara Ahok di atas 60%. Dan yang menarik sebetulnya adalah laboratorium politik, apakah Ahok akan maju melalui independen ataupun melalui parpol. Dan ketika katakanlah berani menguji dirinya maju melalui independen dan akhirnya semua parpol berhadapan, kita akan uji bagaimana seberapa kuat mesin politik parpol itu bisa menandingi kekuatan personal branding seorang Ahok. Itu faktor-faktor yang masih bisa muncul. Tapi kalau pertanyaannya terus terang dari nama-nama lain yang muncul, saya belum melihat pesaing kuat sampai detik ini. Belum melihat pesaing kuat. Saya akan ke Pak Taufik. Pak Taufik, belum ada pesaing kuat ditambah Kang Emil yang mundur begitu, semakin tipiskah kans untuk mengalahkan Ahok, Mas Taufik? Saya kira enggak ya. Ahok dulu juga nggak ngerti apa-apa, orang rakyat juga nggak tahu siapa Ahok. Enggak lah, kita punya cara sendiri untuk memenangkan ini gitu ya. Dan kalau mau lihat lembaga survei juga, misalkan dulu juga sama kayak begini. Itu. Kedua ya, saya ingin ingatkan bahwa DKI itu harus 50+1 gitu loh. Jadi saya kira saya bukan ingin mengatakan gampang, tetapi juga bahwa bisa jadi seperti apa yang terjadi ketika Pak Jokowi sama Ahok menang lawan Fauji Bowo gitu loh. Baik, mohon ditahan di situ dulu teman-teman, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya Ahok bersikukuh untuk maju sebagai calon independen, maukah PDIP mendukung di belakang tanpa ada syarat apapun? Kita akan membahasnya usai jeda.